Shalom saudara, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan di awal tahun ini untuk menyampaikan sharing firman Tuhan bagi saudara. Pagi hari ini saya ingin sharing kepada saudara, mumpung ini masih awal tahun, tentang rencana dan harapan. Mungkin di awal tahun ini atau di tahun kemarin saudara sudah menyusun rencana untuk tahun 2021, apa yang akan saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, dan tentunya saudara punya harapan untuk apa yang saudara rencanakan. Amin. Paling tidak saudara ingin rencana yang saudara sudah susun baik itu bisa terrealisasi di tahun 2021. Kita tahu bahwa Tuhan juga memiliki rencana bagi setiap kita, amin. Tidak ada yang luput dari rencana Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Berarti Tuhan sudah punya banyak sekali perbendaharaan rencana bagi kita. Ada rencana yang Tuhan sudah siapkan, dan Dia tahu mana rencana untuk saya, mana rencana yang Dia sudah siapkan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Dia paling tahu rencana yang sudah Dia susun bagi saya dan saudara. Tahun 2021 Tuhan pasti punya rencana bagi saya dan saudara, amin. Yang pasti secara umum rancangan Tuhan bagi saya dan saudara seperti Yeremia 29 ayat 11, bahwa rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, amin. Bukan rancangan kecelakaan. Tahukah saudara bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam diri saudara kecuali saudara sendiri? Nah, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan bagi diri saudara kecuali saudara sendiri. Ini berarti orang yang benci pada kita nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam diri kita. Orang lain tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Teman kita tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam diri kita. Siapapun itu. Situasi juga tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam diri saya dan saudara. Amin. Kita tahu tahun lalu dimulai dengan situasi yang sulit. Kita semua tahu bahwa situasi sulit itu bernama pandemi COVID-19. Walaupun seluruh dunia merasakan itu, tetapi situasi ini pun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam diri kita. Amin. Gak bisa. Orang tua saudara pun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang indah bagi saudara. Saingan saudara, kompetitor saudara tidak bisa menggagalkan rencana damai sejahtera itu bagi kita. Itu sebabnya ketika kita gagal dalam rencana Tuhan, satu-satunya yang bisa dipersalahkan adalah diri kita sendiri. Amin. Kita tidak bisa menggagalkan situasi. Mungkin saat ini kita mengalami pandemi ini karena COVID ini. Buat saya jadi susah, tambah susah, cari kerja susah. Usaha saya jadi mundur. Usaha saya tidak berkembang. Tidak, saudara. Kita harus kembali introspeksi diri kita. Kenapa sampai kita gagal?
Kenapa sampai rencana Tuhan tidak bisa terjadi dalam diri kita, tidak bisa digenapi? Jadi kita berhenti, mulai hari ini kita berhenti menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain atas kegagalan-kegagalan kita. Kita harus kembali introspeksi. Kita sendiri yang menggagalkan rencana Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Amin. Sebab Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Ada dua rancangan Tuhan yang umum bagi kita. Yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Yang kedua adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Jadi kita tahu jelas bahwa Tuhan mengetahui di dalam Dia ada terdapat banyak rencana-rencana bagi kita. Banyak rencana-rencana. Ada rencana untuk Ardon, ada rencana untuk Abraham, ada rencana untuk jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Masing-masing Tuhan punya rencana bagi kita semua. Amin. Itu yang saya mau bagikan bagi saudara hari ini. Rancangan Tuhan itu berasal, saudara tahu, rancangan Tuhan bagi kita itu berasal dari ide dan pikiran yang sama ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Hebat bukan? Kalau begitu, saudara, kalau Dia merencanakan sesuatu bagi kita, patutkah kita ragu akan rencana Tuhan? Tidak. Karena apa? Ide dan pikiran yang sama ketika Dia merancangkan langit dan bumi, merancangkan kita, itu yang Dia pakai untuk merencanakan hari depan bagi saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya kenapa kita mesti ragu akan rencana Tuhan bagi kita. Saya kasih contoh. Saudara, saya sebagai saya punya bidang yang saya tekuni saat ini adalah sipil, pekerjaan sipil bangunan. Saya tidak akan ragu memberikan rumah saya dirancang oleh seseorang yang merancang bangunan yang kita lihat bangunan tertinggi di dunia ini, Burj Khalifa. Saudara tahu di Dubai. Saudara bayangkan kalau arsitek yang sama merancangkan rumah untuk saudara. Apakah saudara ragu? Tidak. Karena apa? Saudara sudah lihat apa yang dia buat, apa yang dia hasilkan. Jadi kalau dia mau membuat sesuatu bagi saudara, merancangkan rumah saudara, tinggal saudara, kantor saudara, saya yakin saudara nggak perlu ragu dia. Nah sama dengan Tuhan, Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan manusia, menciptakan isi seluruh bumi. Kita tidak bisa ragu lagi. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Jadi saya mau bilang di sini bahwa rencana Tuhan itu rencana yang hebat. Amin. Istilah sekarang rencana Tuhan itu bukan rencana kaleng-kaleng. Saudara sering dengar itu. Kaleng-kaleng itu apa? Abal-abal atau biasa-biasa. Iya kan? Rencana Tuhan itu bukan itu. Rencana Tuhan itu rencana yang spesial bagi kita. Amin. Rencana yang luar biasa. Nah, dalam merencanakan sesuatu, saudara, pasti ada tujuan. Kalau kita merencanakan sesuatu ada tujuan, ada harapan yang akan kita capai. Jadi Tuhan kalau merencanakan sesuatu bagi kita ada tujuan. Ada tujuan untuk rencana Tuhan bagi diri kita masing-masing. Ada harapan juga yang Tuhan harapkan bagi kita. Jadi saudara, kalau tujuan Tuhan sudah jelas bagi kita, jangan kita coba-coba untuk mengubah tujuan Tuhan. Itu fatal akibatnya, saudara. Sama seperti gini, saudara. Kalau kita punya rencana, kita buat sebuah rumah, tujuan kita supaya kita bisa tinggal di situ. Terus kita sudah buat perencanaan dari awal, kemudian
masuk dalam fase membangun. Di tengah-tengah kita membangun, tiba-tiba kita punya ide lain. Rumah itu kita mau rubah jadi kantor. Bisa? Bisa kan saudara? Bisa. Bisa saja. Jadi di tengah perjalanan kita punya ide baru. Kita mau buat rumah itu jadi kantor. Kita butuh kantor. Nah pertanyaan, kenapa kita dari awal kita rencana itu? Ada rumah kantor. Atau di tengah perjalanan kita mau buat tempat usaha jadi toko. Sudah kita buat fondasi, denanya. Setelah berjalan di tengah jalan, sudah pembangunan sampai di tengah-tengah, kita suruh tukang berhenti. Saya ada punya ide baru. Saya mau buat ini jadi rumah toko, ruko. Bisa? Bisa. Tapi ada konsekuensi dari kita mengubah suatu rencana. Konsekuensinya yang pertama adalah pasti harus ada yang dibongkar. Amin. Mungkin denanya kita rombak ulang. Ini nggak cocok, ruang tamu kita harus tambah sedikit. Ruang tamunya terlalu kecil. Kita harus bongkar lagi di belakang. Dinding-dinding yang kita sudah pasang, kita harus bongkar. Jadi ketika saudara sudah berjalan waktu, saudara bongkar, itu hal yang menyakitkan, bukan? Ada korban. Jadi kalau kita mengubah rencana atau idenya Tuhan, pasti ada korban. Memang Tuhan punya rencana pasti akan terus berjalan. Amin. Tetapi itu memakan korban. Mungkin korban perasaan, korban waktu dan lain-lain. Jadi jangan kita coba-coba rubah sesuatu di tengah jalan. Kalau Tuhan sudah tentukan satu, kita nggak boleh bikin yang dua. Kecuali dari awal saudara sudah punya rencana tersendiri. Tapi kalau sudah berjalan, nggak bisa kita ubah lagi. Itu konsekuensi yang pertama, harus ada yang dibongkar. Konsekuensi yang kedua adalah pasti kalau sudah dibongkar, apa yang terjadi? Waktunya jadi panjang, bukan? Tadinya kita punya rencana bangun rumah itu cukup 2-3 bulan selesai. Tapi karena kita rombak kiri kanan, bongkar kiri kanan, bertambah, bukan jadi 3 bulan, bisa jadi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Bahkan mungkin nggak bisa selesai kalau saudara punya ide yang baru lagi. Iya kan? Sudah jadi rumah kantor, rumah toko, mau bikin lagi. Lahan terbatas, bikin lantai 2, bongkar lagi fondasi. Jadi kalau semakin kita ubah terus rencana dalam perjalanan, pasti waktunya lebih lama. Bahkan kalau kita nggak pernah berhenti, pekerjaan juga nggak akan selesai. Tujuan juga tidak akan tercapai, tidak bisa terrealisasi. Itu yang kedua. Waktu lebih panjang. Yang ketiga, biaya lebih banyak. Benar? Saudara lebih bangun lebih murah apa? Bangun baru atau rehab? Lebih murah bangun baru. Kalau rehab tambah kiri kanan, biaya lebih besar. Jadi saudara, kalau sudah ditetapkan satu rencana, kalau kita rubah-rubah lagi, pasti biaya tambah bengkak. Kita keluarkan uang juga lebih banyak. Nah ini yang saya mau analogikan dalam rencana Tuhan. Kalau kita ubah rencana Tuhan dalam diri kita, yang susah kita sendiri. Kita lebih banyak keluar biaya. Selain banyak yang harus bongkar korban, waktu lebih panjang, biaya lebih besar. Akhirnya kita nggak bisa sampai ke tujuan dengan yang kita harapkan. Lebih lama kita sampai pada tujuan. Itu sebabnya kalau Tuhan sudah tetapkan sesuatu bagi kita, merencanakan sesuatu bagi kita, mari kita ikut maunya Tuhan. Amin. Kita tetap berjalan dalam rancangan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Kita tidak bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Rencana itu ada schedule, ada tahapan-tahapan. Saudara, mungkin tahapan ini tahapan fondasi,
Tahapan berikut adalah tahapan struktur dan lain sebagainya sampai finish. Kalau kita tidak mengikuti tahapan, pekerjaan itu tidak akan selesai. Jadi kalau ada tahapan Tuhan memproses saudara, saudara jangan menghindar dari proses. Ikuti saja. Kalau saudara ikuti, pasti tujuan Tuhan digenapi dalam diri saudara tepat waktu. Amin. Kita harus mengikuti rencana Tuhan. Ada schedule-nya, ada jadwalnya, ada tahapannya dalam hidup kita. Jangan kita terlalu paksa. Mungkin tahun ini, tahun kemarin saudara punya tujuan belum tercapai, nggak apa-apa. Tunggu saja waktu Tuhan. Tahun 2021 ini rencana Tuhan pasti terjadi bagi saya dan saudara. Amin. Asal kita tetap pada tujuan Tuhan. Nah, ini ada 3 hal. 3 hal bagaimana agar rencana Tuhan bisa digenapi dalam diri kita sesuai dengan harapan Tuhan. Ada 3 hal bagaimana agar rencana Tuhan bisa digenapi dalam diri kita sesuai dengan harapan kita tentunya dan harapan Tuhan. Yang pertama, tetap berdoa kepada Tuhan. Ini penting saudara. Kita kembali ke Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi agar rencana Tuhan bisa digenapi dalam diri kita sesuai dengan harapan Tuhan dan harapan kita, pertama kita harus tetap berdoa. Jangan lupa doa. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan Tuhan setiap saat. Doa itu bukan hanya di tempat ini, di mana saja kita berada. Ketika kita perlu Tuhan, kita harus berdoa, tanya kepada Tuhan. Perlu doa. Kenapa? Kita tanya kepada Tuhan karena Dia satu-satunya jawaban. Dia, Tuhan, punya pengalaman yang luar biasa. Banyak pengalaman. Saudara, kalau kita mau tanyakan sesuatu, itu kita harus tanya kepada orang yang lebih pengalaman. Amin. Kita punya teori banyak, tapi kalau nggak punya pengalaman sama saja. Kita harus tanya kepada orang yang pengalaman. Saya ingat 2 hari lalu saya telepon bicara dengan Pak John Immanuel, Pak John Pelewijaya. Kita cerita. Kenapa saya mau telepon dia? Ada sesuatu yang saya mau tanya. Saya mau tanya karena apa? Kita satu profesi, kita kontraktor. Saya mesti tanya dulu sama Pak John. Ini begini bagaimana? Pak John, kalau begini kerjakan ini, apa yang bisa terjadi? Saya dapat apa? Gitu. Apa untung ruginya saya kerjain? Kenapa? Secara teknis, teori saya tahu lebih banyak dari Pak John. Karena bidang saya sipil. Pak John pengusaha. Tapi secara pengalaman, perusahaannya lebih banyak pengalaman dari saya. Jadi saya harus tanya. Kalau saya tidak tanya, saya pengalaman tahun sebelumnya pasti banyak rugi. Memang usaha itu pasti ada rugi, ada untung. Pak John juga ceritanya rugi. Kita harus belajar sebagai orang kita harus belajar dari pengalaman. Amin. Kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Supaya apa? Kita tidak jatuh di hal yang sama. Iya kan? Harus begitu. Jadi saya harus tanya kepada Pak John pengalamannya. Kemudian kita cerita ada kurang lebih hampir 1 jam. Telepon sampai telinga panas. Jadi cerita setelah itu saya dapat pengalaman. Oh, akhirnya saya ambil keputusan setelah dapat pengalaman. Nah, sama dengan Tuhan. Kita harus banyak cerita dengan Tuhan. Amin. Jadi caranya gimana? Kita harus berdoa. Sampaikan kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita punya pengalaman bicara dengan Tuhan. Tuhan belum bicara sama kita. Kita berdoa Tuhan, tolong ini bagaimana, tolong ini. Tapi kita belum secara langsung dengar suara Tuhan, mungkin gitu. Termasuk saya. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk bicara kepada kita. Amin. Bisa lewat orang lain, bisa lewat istri kita, bisa lewat teman kita, bisa lewat siapa saja, lewat anak kita, orang tua kita. Itu cara Tuhan berbicara. Bisa lewat hamba Tuhan, bisa.
Bisa lewat siapa saja. Jadi kalau tidak secara langsung, pasti Tuhan kasih tanda untuk saya dan saudara. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa, rencana Tuhan bisa digenapi dalam hidup kita sesuai dengan harapan Tuhan, adalah kita harus banyak tanya sama yang pengalaman, yaitu Tuhan kita. Amin. Nanti Dia akan kasih tahu, mungkin secara tidak langsung, tetapi lewat doa, lewat orang lain, lewat istri, lewat suami, lewat anak, mungkin bisa, lewat orang lain, teman kita bisa. Jadi tanya. Kalau kita mau sesuatu, tanya. Bilang sambil kiri kanan, tanya. Bertanya. Jangan takut tanya. Ada orang yang gengsi tanya. Takutnya tidak, dia belum punya apa-apa gitu. Kita harus bertanya. Saya punya pengalaman kalau kurang dengar-dengaran sama istri, kalau ngomong pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau saya anggap saya lebih tahu dari dia, karena saya punya basic pengalaman yang banyak. Saya tidak tanya dia, saya diam-diam saja. Pasti ada sesuatu yang terjadi, pasti gagal, capek kerja, begitu. Jadi rupanya Tuhan bisa bicara dengan istri, iya kan? Kalau kita tidak dengar-dengaran, ini bahaya. Jadi kita harus dengar. Yang pertama, untuk rencana Tuhan bisa digenapi dalam diri kita, kita berdoa dan tanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, tetap mencari Tuhan. Kita baca di ayat selanjutnya. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Yang kedua, kita cari Tuhan. Cari Tuhan itu gimana? Kalau kita dapat sesuatu, kita ingin mengerjakan sesuatu, cari di situ ada Tuhan tidak? Iya kan? Kalau di satu tempat kita mau mengerjakan sesuatu, cari di situ ada Tuhan tidak? Kita punya ide, punya rencana. Tapi kalau kita tidak cari Tuhan, kita tidak akan menemukan sesuatu di situ. Mungkin tahun ini saudara, anak-anak muda yang ingin lanjut ke jenjang berikutnya, anak-anak SMA yang mau lanjut ke perguruan tinggi, kita kan masih kira-kira ini saya cocok di mana, ya kan? Saya mungkin jurusan IPA, saya masuk di kedokteran, saya masuk jadi insinyur, saya mau jadi apa gitu. Kita masih pikir-pikir, ini cocok nggak untuk kita? Nah, itu gunanya kita cari Tuhan. Kita bisa cari Tuhan di situ, menemukan Tuhan, rencana Tuhan di situ. Kita harus cari di situ. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi nomor 1, kita berdoa, kita berdialog dengan Tuhan. Artinya di tempat di mana kita mau ke situ, kita tahu di situ harus ada Tuhan juga. Jangan sampai kita jalan sendiri, Tuhan nggak di situ. Kita jalan sendiri mau-maunya kita. Akhirnya apa? Tidak sesuai. Ada orang sastra bisa jadi kerja di bank. Ada orang kesehatan bisa kerja di bangunan. Nggak cocok. Karena apa? Dia nggak menemukan Tuhan di situ. Maksud Tuhan di situ apa? Dia tidak ketemu. Kita sesuai keinginan kita lupa tanya Tuhan. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, agar rencana Tuhan bisa terjadi dalam diri kita, kita harus ketemukan Tuhan di situ. Jangan suka-sukanya kita. Amin. Mungkin banyak dari kita begitu. Kita terserah kita mau kemana, tidak ada yang berhak, tidak ada yang punya hak untuk atur-atur kita. Tidak, saudara serahkan segala rencanamu untuk Tuhan. Amin. Tuhan harus ada di situ dalam rencana kita. Kita harus temukan Tuhan dalam rencana kita. Kuncinya tadi, pertama, tanya Tuhan terus. Tuhan ada di sini enggak? Tuhan setuju dengan apa yang saya mau lakukan tahun 2021 enggak?
Amin. Yang ketiga, bagaimana agar rencana Tuhan bisa dikenapi dalam diri kita sesuai dengan harapan Tuhan. Ini yang terakhir, saya minta tim musik di sana. Yang ketiga, kita tetap dalam tuntunan. Kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Apa tuntunan Tuhan? Tuntunan Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Melakukan kehendak Tuhan, atau saya catat di sini melayani Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini kita hanya mau jadi penonton saja. Kita ingin masuk di gereja, kita hanya menikmati saja. Tapi saudara, sisihkan waktu kita untuk suatu saat juga kita bisa melayani Tuhan. Jangan tunggu kita pensiun dulu baru kita melayani Tuhan. Jangan tunggu kita sudah gak berdaya baru kita melayani Tuhan. Waktu reproduksi yang kita bisa lakukan hari ini untuk Tuhan, buat untuk Tuhan. Potensi yang ada pada kita yang saat ini yang lagi hebat, itu kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Jangan kita pikir pekerjaan kita saja yang penting, urusan kita yang penting, tapi melayani Tuhan itu nomor 2. Jangan saudara. Justru pada saat saudara produktif saat ini, pakai itu untuk melayani Tuhan. Amin. Kita semua, kalau kita pada saat ini masih kuat, pakai untuk melayani Tuhan. Kalau kita mungkin masih sibuk pekerjaan dan lain-lain, mungkin bisa. Tapi kalau satu saat saudara punya waktu, pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Saya sesibuk-sibuk apapun Tuhan, saudara-saudara, saya tetap melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Kalau mau bilang saya sibuk juga, pekerjaan kalau banyak, saya gak bisa melayani. Tapi kan kesibukan kita yang buat, kita yang ciptakan kesibukan. Kalau kita bisa bagi waktu, saya rasa bisa. Jadi tiap minggu saudara saya harus melayani di sini. Kenapa saudara? Kalau kita berjalan dalam tuntunan melakukan kehendak Tuhan atau melayani Tuhan, itu seperti perisai bagi kita. Amin. Kenapa? Kalau kita melayani Tuhan ini saudara mesti ngerti di sini. Ini pengalaman saya pribadi. Kalau kita melayani Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan untuk kita. Amin. Tuhan pasti sertai kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, menjadi alat Tuhan, pasti kita dijaga, dipelihara. Kita dijauhkan dari sakit penyakit, kecelakaan sekalipun. Amin. Karena apa? Kita adalah alatnya Tuhan, alat yang berguna bagi Tuhan. Saya bisa ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan, karena saya melayani Tuhan. Amin. Saya ingat tahun 2015 dan tahun 2020 saya mengalami serangan jantung. Walaupun saya sudah berolahraga. Itu saya ingat bulan Januari, awal tahun juga. 2015 sebelum kita buat satu kegiatan untuk ulang tahun gereja Februari, kita ada bikin sport, olahraga, lomba ini, lomba itu, ada lomba futsal, volley dan lain-lain. Saya ikut lomba futsal. Itu 3 hari betul-betul saya main, terlalu capek, kecapean, akhirnya di tengah lapangan saya pusing, kena serangan masuk sampai di ICU karena kecapean. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan sembuhkan saya dalam 1 hari saja. Amin. Karena apa? Itu ini alatnya. Saya masih pakai. Tahun 2020 demikian. Saya berolahraga. 2019-2020 saya aktif terus di fitness. Olahraga artinya masuk usia kepala 4, saya harus jaga kesehatan. Karena saya lihat orang-orang yang usia 50 sudah mulai sok-sok begitu. Jadi mulai dari sekarang saya mulai latih. Jadi saya pikir itu juga bisa buat kita sehat terus. Ternyata bukan jaminan. Setelah pulang 1 jam berolahraga di gym, saya pulang saya kena lagi serangan jantung tahun 2020 tahun lalu Januari. Harus ke rumah sakit lagi, sesak nafas, susah bernafas, pokoknya nggak bisa buat apa-apa.
Tapi kalau saya ada sampai hari ini, saya disembuhkan Tuhan, itu semua karena saya alatnya Tuhan. Tuhan harus mau pakai. Amin. Banyak kejadian-kejadian yang kita lihat di sekitar kita. Saya belajar dari Pak Bram. Bisa sampai hari ini itu karena Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan punya rencana bagi kita, ada 3 hal. Kita tetap berdoa, kita tetap mencari Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan kehendak Tuhan, itu melayani. Sementara teman-teman akan dilantik tempat ini, melayani Tuhan. Ya, kita harus setia. Sebab Tuhan setia. Amin. Kita punya tema sekarang, kita adalah generasi reproduksi. Kita harus melahirkan orang-orang yang nanti suatu saat akan menggantikan kita. Ini ada teman-teman di belakang sini, adik-adik. Suatu saat mereka menggantikan kita di tempat ini. Jadi kita didukung. Amin. Sebab moto kita adalah we help you to fulfill your destiny. Kita harus membantu orang lain menggenapi rencana Tuhan dalam diri orang lain. Amin. Yang terakhir kita buka Yosua 23:14. Ini janji Tuhan bagi kita. Ayat B, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu, kita baca sama-sama, dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Beri kemuliaan bagi Tuhan.